Nah, Pak Mustafa ini berhasil dengan program KUP-nya, Pak. Ya. Dan itu tentunya menjadi trigger bagi pengusaha kecil untuk menambah kapasitasnya karena dia bisa pinjam dengan bunga yang cukup rendah. Nah, ini saya rasa dan tanpa agunan. Nah, tanpa agunan kan artinya kalau memang si perbankan di daerah tersebut sudah sehari-hari ada di tengah-tengah masyarakat, maka dia bisa menghemat biaya untuk melakukan evaluasi atas usaha si peminjam. Ya. Tanpa evaluasi yang dalam, tanpa harus biaya evaluasi yang dalam, atau apa istilahnya feasibility studies, dia bisa mengucurkan modal sesuai dengan kapasitas dari si peminjam atau pengusaha kecil itu tadi, Pak. Kudus kotaku, kota kudus, kota wali, kota santri indah bagus. Menara dhuwur ana ing tengah-tengah kutha, tinggalane para wali lan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah dan kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara, sekaligus mempersiapkan untuk sebuah buku untuk mengenang apa yang sudah banyak dilakukan oleh Bapak Dr. Haji Mustafa SEMM yang pernah menjadi Bupati Kudus 2 kali, pernah jadi anggota DPRD Jawa Tengah, dan sekarang menjadi anggota DPR RI Komisi 11. Iya. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Rahmat V. Saputro. Beliau adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia untuk Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Bambang. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Rahmat, mungkin bisa dimulai dengan cerita latar belakang pendidikan dan terakhir Bapak lulus doktor dari Universitas Pajajaran, kemudian berkarir di BI sampai sekarang menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia untuk Provinsi Jawa Tengah. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Saya berkarir di Bank Indonesia mulai tahun 92, Pak, diangkat jadi pegawai tetap. Latar belakang saya manajemen Universitas Pancasila, Jakarta. Lalu 2-3 tahun di Bank Indonesia, saya berkesempatan ambil S2, MBA di Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. Nah, saya masuk BI itu sebagai pengawas bank. Nah, lalu kembali dari pendidikan S2 MBA, saya bergabung tahun 97 itu di dulu namanya Direktorat Luar Negeri. Urusan luar negeri dulu. Itu ketika saya kembali tuh ketika kita puncak-puncaknya krisis moneter, Pak, tahun 97. Lalu saya berkarir di urusan luar negeri di Direktorat Luar Negeri dulu itu sampai dengan tahun 2012. Nah, 2012 saya dimutasi ke Bandung, Jawa Barat, Bank Indonesia Jawa Barat, Bandung, sampai dengan 2015. Nah, 2015 saya promosi menjadi direktur di Departemen Luar Negeri, Departemen Internasional, Departemen Internasional. Jadi dulu
Direktorat Luar Negeri berubah jadi Departemen Luar Negeri Bank Indonesia. Departemen Internasional Bank Indonesia. Ini maklum Pak, habis senam tadi energinya rasa terkuras. Di Departemen Internasional, promosi jadi direktur, kemudian tahun 2017 saya dipindahkan ke Bank Indonesia Semarang, Jawa Tengah. Oh, sudah pernah ya Pak? Ya, Bank Indonesia Jawa Tengah 2017 sampai dengan 2019. Nah, 2019 September saya dimutasi ke Banjarmasin masih sebagai Deputi Kepala Perwakilan. Sampai dengan 2021 akhir Desember, lalu 2022 alhamdulillah dipromosi menjadi Kepala Kantor Perwakilan di Bank Indonesia Semarang. Nah, saya ambil S3 waktu di Bandung, Pak Bambang. Ambil S3 di Bandung di Unpad. Ininya saya ngambilnya Doktor Manajemen. Saya ambil Strategic Management. Mungkin itu Pak Bambang latar belakang saya. Saya Hadi Supeno, ucapkan selamat dan sukses pada Bangsa TV yang bulan Mei ini kita berusia 2 tahun. Pak Bambang Sadono dan Pak Bambang Sadono Junior semoga terus sukses mengelola kanal YouTube Inspirasi Jawa Tengah, Inspirasi untuk Indonesia, dan terutama televisi bangsa. Mudah-mudahan Bangsa TV tetap mampu mengawal perjalanan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Iya, jadi baik luar biasa Pak. Sambil berkarir masih tetap belajar dan akhirnya sampai puncaknya menjadi dokter. Nah, Bapak tadi cerita bahwa dokternya di bidang manajemen. Seberapa bermanfaat itu pendidikan, mungkin rekomendasinya dalam Bapak berkarir selanjutnya? Iya, kebetulan saya ambil topiknya itu mengenai perusahaan-perusahaan makanan minuman di Jawa Barat yang bergerak tadi di bidang makanan minuman yang sudah ekspor, tapi mereka tidak memiliki orientasi untuk melakukan penanaman modal ke luar negeri atau outward FDI. Bahkan mereka malah dengan sukarela, dengan suka hati menjual perusahaannya kepada perusahaan-perusahaan asing. Sebagai contoh, Aqua. Aqua sudah ekspor, sudah punya market share teratas di Indonesia. Dengan sukarela diambil alih oleh Danone. Dibeli. Kemudian Sariwangi itu juga dibeli oleh Unilever. Lalu banyaklah beberapa perusahaan yang lain termasuk Kecap Bango itu juga dibeli oleh Unilever. ABC oleh Heinz. Nah, ini menjadi pertanyaan besar bagi saya karena beberapa perusahaan yang seperti itu di luar negeri mereka malah mengambil alih hulunya atau mengambil alih hilirnya di luar negeri sehingga pemasaran mereka bisa go global selain ekspor. Nah, itu saya rasa ada kaitannya dengan pekerjaan saya di Bank Indonesia di kantor perwakilan. Kami kan membina UMKM yang sukses, yang telah punya sudah sukses di Jawa Tengah, bagaimana mereka bisa go ekspor. Nah, itu saya rasa ada kaitannya Pak Bambang dan insya Allah sih terpakai ilmu yang saya dapatkan di strata S3 di Unpad. Ya, Pak, jadi kalau begitu BI itu fungsinya tidak hanya memantau, mencatat, mengamati lalu lintas distribusi keuangan, tetapi juga memotivasi kegiatan perekonomian gitu, Pak. Iya, Pak Bambang, karena kan memang tujuan utama kami kan sebenarnya tugas pokok kita memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, nilai rupiah ini bisa diukur dari inflasi, daya beli masyarakat, inflasi, kemudian yang kedua dari nilai tukar, atau bagaimana rupiah kita bisa bersaing dengan mata uang lain, yang tentunya itu kalau kita bisa bersaing nilai tukarnya atau kuat, itu berarti kita
ekspornya lebih banyak dibandingkan impor. Ya. Nah, jadi dari dua hal itu sebenarnya hampir semua kegiatan ekonomi yang menjadi concern-nya Bank Indonesia, Pak Bambang. Ya. Nah, tadi menarik sekali Pak, bahwa banyak industri bisnis yang sudah sukses tapi malah dijual. Apakah itu sekedar kultur, artinya orang yang tidak ingin berkembang lebih jauh, artinya semangatnya yang kurang, atau memang ada sistem Pak yang artinya menghambat mereka untuk memperluas jaringannya tadi? Ada beberapa, hampir semua faktor itu berpengaruh sih Pak. Ya. Dan dari teori yang saya baca, salah satu jurnal itu memang tadinya di Cina itu memang perusahaan-perusahaannya atau di Asia, mereka emang short sighted, artinya jangka pendek. Yang mereka kejar hanya keuntungan semata, profit. Jadi kalau memang dijual kepada asing dia dapat uang yang banyak, lalu bisa buka usaha lain dan masih punya saham di situ, kenapa nggak dijual gitu loh. Ya. Jadi bukan kepada bagaimana suatu merek produk tertentu itu bisa menjadi ujung tombak atau daya saing ekonomi suatu negara. Kalau kita ketahui kan, kalau kita melihat mobil Ford, melihat Apple, melihat iPhone, itu pasti ingat Amerika kan Pak? Ya. Amerika identik dengan itu. Ya. Kalau kita lihat Toyota, Honda, Suzuki, lalu kalau ada motor kan sebutnya Honda, ada Honda Yamaha, Honda Suzuki, pasti Jepang. Yeah. Nah, orang-orang Asia di negara Asia itu menurut jurnal tersebut belum punya orientasi ke sana. Yeah. Nah, memang itu harus ada kayak semacam dukungan atau fasilitasi dari pemerintahnya agar para pengusaha ini yang sebagai ujung tombak dari perekonomian negaranya bisa memiliki visi itu gitu loh. Yeah. Nah, memang tadinya negara-negara Asia kurang. Nah, tapi alhamdulillah di Indonesia beberapa perusahaan juga sudah mulai melakukan ekspansi ke global ya Pak ya. Sebagai contoh Indofood. Yeah. Indofood kan sekarang Indomie di Nigeria ada, di Australia ada, di Amerika ada. Lalu tolak angin. Nah, kalau bukan orang pintar dia nggak minum tolak angin katanya Pak Bambang. Nah, itu juga udah ada di mana-mana, di Amerika, di Arab Saudi, Timur Tengah terutama. Itu sudah alhamdulillah menggembirakan, sudah punya orientasi tersebut. Karena tanpa dukungan pengusaha-pengusaha yang punya produknya dipasarkan ke global, rupiah nggak akan menguat Pak. Karena rupiah nggak diminta oleh masyarakat global kan. Nah, kalau yen Jepang ya tetap kuat ya karena memang barang-barangnya diminati seluruh dunia kan. Iya. Jadi mata uangnya lebih stabil. Nggak usah jauh-jauh ke Jepang, Thailand. Kita kalau ke supermarket coba lihat makanan, biskuit segala macam itu food and drink Thailand semua dan Malaysia kan begitu Pak. Nah, ini yang perlu didorong, perlu disosialisasikan terus kepada pengusaha. Tapi tentunya pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi. Jadi menarik sekali Pak ya, ternyata stabilitas uang itu juga tergantung produk. Betul Pak, betul. Iya menarik. Jadi antara pasar barang, pasar uang, pasar modal itu, pasar tenaga kerja saling berkaitan Pak Bambang. Iya. Saya Sasongko Tejo mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Bangsa TV dan kanal YouTube Inspirasi Bangsa dan Inspirasi Jawa Tengah yang dikelola oleh Bambang Sadono, wartawan senior. Semoga sukses dan semoga mendapatkan respon atau mendapatkan tempat di hati masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Nah, kalau tidak salah ketika melantik Bapak itu ya, Gubernur Bank Indonesia itu memesankan agar program BI ya seperti Quick Response Indonesia Standard dan BI Fast Payment itu
disosialisasikan. Nah, seperti apa kalau di Jawa Tengah sekarang, Pak? Betul, betul Pak Bambang. Itu kami Bank Indonesia secara nasional memang terus mengembangkan upaya untuk memperlancar sistem pembayaran. Dan yang terakhir, kami juga gencar untuk mendigitalkan sistem pembayaran. Antara lain melalui QRIS ya, KRIS, atau Quick Response Indonesia Standard. Dan kita juga mengembangkan Bank Indonesia Fast Payment. Karena dari pandemi kemarin ternyata memang penularan virusnya salah satunya melalui katanya dengan uang banknote ya, dengan logam dan banknote katanya virusnya nempel di uang katanya. Nah, dengan KRIS ini harapannya secara elektronik Pak, kita bisa scan aja, kita bawa HP nggak usah bawa dompet, dompetnya ya elektronik wallet gitu loh. Kita punya account di bank apapun sekarang udah punya yang disebut e-wallet atau electronic money ya, atau apa istilahnya yang di HP itu e-wallet gitu Pak Bambang. Nah, ini harapannya bisa mendorong dan terbukti Pak Bambang, ketika pandemi kan kita tetap aja di rumah mau makan, di rumah kalau Zoom mau kelihatan rapi depan Pak Bambang nih, pasti beli baju. Lalu ketika Zoom, ketika kita work from home, kan rumah kita mau kelihatan cakep tuh, cantik, home decor laku. Nah itu pakai itu semua Pak, pakai online dan bayarnya bisa pakai QRIS ataupun BI Fast ditransfer secara cepat, secara real time 24/7. Saya Bambang Sadono, sekarang sedang berada di kuliner ayam bakar yang paling terkenal di Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Ini namanya Bu Jami. Kulinernya adalah ayam bakar dan ayam goreng, Ibu. Ini luar biasa, pokoknya paling top, markotop di sini. Jadi kalau kita mau wisata ke Waduk Greneng, ini juga salah satu objek wisata yang terkenal di kecamatan ini. Jangan lupa mampir di ayam bakar, ayam goreng Bu Jami. Pokoknya luar biasa, maknyus katanya, betul nggih? Saya kira mari kita coba. Kalau data realnya Pak, bisa nggak digambarkan? Jadi sudah berapa persen uang digital ini dibanding dengan uang fisik yang beredar? Ya, kita Bank Indonesia tuh punya misi untuk di Bank Indonesia Jawa Tengah ya 15 juta itu pengguna KRIS di seluruh Indonesia Pak. Target kita di tahun ini itu 15 juta. Jawa Tengah sendiri targetnya penambahannya sampai dengan 2022 2,1 juta. Nah, alhamdulillah pada posisi April 2022 kita sudah ada merchant KRIS sebanyak 1,3 juta atau naik 128% dibandingkan April tahun lalu. Gitu Pak. Jadi cukup menggembirakan yang di Jawa Tengah ini Pak Bambang. Kalau volumenya Pak, dari segi volumenya, kira-kira dari semua peredaran uang itu sudah berapa persen yang bisa dilakukan melalui digital, artinya tidak menggunakan uang fisik gitu? Mungkin sekitar 10%-an, memang belum terlalu besar sih Pak. Karena kan memang di Jawa Tengah ini karakteristiknya masih banyak sektor ekonominya didominasi oleh UMKM. Jadi yang jualan sego pecel, jualan
mendoan, masih pakai uang kartal Pak, masih recehan. Iya, baik. Tapi 10% itu pun saya rasa sudah cukup baik, cukup bagus. Cukup bagus nih Pak. Nah, sekarang ternyata kan posisi BI ini sangat erat dengan potret perekonomian di suatu wilayah. Nah, ini menurut kacamata BI ini bagaimana ini perekonomian Jawa Tengah pasca pandemi ini, dan kira-kira trennya ke depan seperti apa ini Pak? Ya, alhamdulillah Pak, sejak walaupun kita terpuruk ya ekonomi terkontraksi sejak pandemi Covid pertengahan 2020 sampai dengan pertengahan 2021. Namun setelah pertengahan 2021, alhamdulillah perekonomian kita kembali masuk ke area pertumbuhan yang positif. Nah, bahkan di triwulan pertama tahun ini kita sudah sebesar 5,16% Pak. Perekonomian kita tumbuh triwulan pertama tahun 2022. Pada triwulan sebelumnya 5,42. Jadi cukup baik, dan ke depan insya Allah pertumbuhan kita masih baik, karena kan triwulan kedua kemarin dibolehkan mudik Pak Bambang. Iya. Dan pemudik banyak masuk ke Semarang, masuk ke Jawa Tengah. Ya. Jadi insya Allah sih di triwulan 2 kami masih optimis, masih ada tumbuh perekonomian kita. Ya. Pak, perekonomian Jawa Tengah ini salah satu yang sering disoroti itu adalah masih tingginya angka kemiskinan. Ini kalau dari potret BI kira-kira kenapa ini Pak? Iya Pak, memang di Jawa Tengah ini memang masih ada beberapa kabupaten yang masih di dalam kategori miskin ya Pak, dan itu mungkin karena memang disebabkan oleh banyak para karakter penduduk kita yang petani gurem ya, petani buruh yang memang itu sangat tergantung dari artinya buruhnya upahnya harian, sehingga memang ini perlu ada upaya untuk mendorong efisiensi di bidang pertanian, sehingga para petani ini bisa diangkat tingkat kesejahteraannya. Namun kalau boleh kami sampaikan, saat ini sebenarnya angka kemiskinan Jawa Tengah sudah mengalami tren penurunan. Dibandingkan Maret 2021, September 2021 tuh sudah turun. Bahkan kalau kita bandingkan dari tahun 2017, Maret 2017 itu sekitar yang miskinnya 12%, sekarang mungkin sekitar 10,5% sampai dengan 11% Pak. Ada angka penurunan jumlah penduduk miskinnya. Begitu Pak Bambang. Bu, pinjam mobil. Boleh, tapi nanti anterin ibu arisan dulu sama isin pulsa. Transferin buat bayar arisan, terus nanti ambilin cash juga. Pinjam mobil sekali, nantinya banyak. Makanya perbanyak transaksi, kumpulkan poin, lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya. Ya pakai nanti. Ya, turun walaupun tipis gitu Pak ya kira-kira. Ya. Baik. Nah, ada yang mengatakan bahwa Kabupaten Kudus ketika dipimpin Pak Bupati waktu itu Pak Mustafa antara 2008-2018 itu dianggap cukup berhasil ketika mengatasi kemiskinan. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang bisa dilakukan untuk itu Pak, menurunkan kemiskinan itu Pak? Ya, yang kami pantau dari Kabupaten Kudus waktu di zaman Pak Mustafa itu, beliau menginisiasi program KUP Pak. KUP. Kredit Usaha Produktif. Nah itu bentuk kredit tanpa agunan dan bunga pinjamannya cukup rendah. Kalau saya sih pengen mencari kredit tanpa angsuran, tapi kayaknya nggak mungkin Pak. Jadi, nah Pak Mustafa ini berhasil dengan program KUP-nya Pak, dan itu tentunya menjadi trigger bagi pengusaha kecil untuk menambah kapasitasnya karena dia bisa pinjam dengan bunga yang cukup rendah. Nah ini saya rasa
dan tanpa agunan. Nah, tanpa agunan kan artinya kalau memang si perbankan di daerah tersebut sudah sehari-hari ada di tengah-tengah masyarakat, maka dia bisa menghemat biaya untuk melakukan evaluasi atas usaha si peminjam. Tanpa evaluasi yang dalam, tanpa harus biaya evaluasi yang dalam, atau apa istilahnya, feasibility studies, dia bisa mengucurkan modal sesuai dengan kapasitas dari si peminjam atau pengusaha kecil itu tadi, Pak. Dan itu tentunya sangat impactful waktu itu ada di Kabupaten Kudus sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus. Iya, Pak. Kalau dari segi konsep ya, kredit KUP, kredit usaha produktif ya. Produktif tadi, ya. Artinya kredit tanpa agunan. Itu bagaimana bisa dilaksanakan? Kan apakah itu dananya dari APBD, artinya anggaran pemerintah, atau seperti apa? Juga risikonya seperti apa? Karena tanpa agunan kalau misalnya gagal bayar gitu seperti apa? Waktu itu sih Pak Mustafa menggandeng Bank Jateng, Pak Bambang, dan Bank Jateng itu tentunya yang punya cabang di Kudus. Nah, sebenarnya Bank Jateng ini juga bisa bekerja sama dengan BPR yang ada di desa-desa. Nah, BPR ini kan bisa sebagai channelingnya ya. Kalau BPR itu memang dia berlokasi di desa dan dia setiap hari berinteraksi dengan para pengusaha kecil, pedagang, ya dia kan sudah ngerti bagaimana perputaran modal kerjanya, bagaimana kapasitas permodalan dari masing-masing pengusaha, sehingga itu tadi yang saya bilang dia mengurangi overhead cost-nya sehingga bisa meminjamkan dana atau modal kepada pengusaha itu tanpa agunan, karena juga dilihat kapasitasnya, perputaran modal kerjanya, dan sifatnya pasti jangka pendek, nggak mungkin jangka panjang kalau yang produktif ini, Pak Bambang. Apakah itu juga mungkin melibatkan jam kerja, Pak, ya, untuk menjamin apa itu? Iya, betul. Karena memang harus ada jaminan juga, karena tetap bahwa perbankan itu adalah karena yang digerakkan adalah yang diberikan sebagai kredit itu adalah modal dari dana pihak ketiga simpanan masyarakat. Tentunya kan tetap harus berhati-hati ya Pak ya perbankan. Dan salah satu caranya yang paling utama adalah melalui jaminan kredit atau jam krida. Saya Mindo Sianipar dengan ini mengucapkan selamat kepada Bangsa TV yang dikomandani oleh Pak Bambang Sadono. Kiranya Bangsa TV bisa melanjutkan program-programnya yang memberikan inspirasi buat bangsa ini. Terima kasih, merdeka. Iya. Nah, Kak, kalau dilihat dari segi BI, ini kan sebuah skema yang bagus dan sudah dicoba, sudah berhasil. Apakah itu nggak bisa ditularkan, Pak, untuk kabupaten kota yang lain supaya ini kemiskinan di Jawa Tengah ini cepat bisa diatasi? Ya, kami mendorong Pak, mendorong Bank Jateng, mendorong perbankan lain yang punya, terutama bank-bank himbara yang punya jaringan ke desa-desa ya melakukan copy paste kalau bisa gitu loh. Karena memang tanpa itu sulit kita akan mencoba mengangkat perekonomian di masyarakat ya, terutama masyarakat yang ada di kabupaten yang masih masuk dalam golongan miskin. Dan saya lihat juga waktu itu selain KUP, selain program pembiayaan terhadap UMKM, Pak Mustafa juga melakukan berbagai kegiatan Pak ya untuk mengentaskan kemiskinan. Misalkan menjadikan Kudus sebagai kota vokasi. Jadi ada sekolah yang khusus untuk keterampilan. Nah ini juga saya rasa baik, dan waktu itu sudah yang meresmikan Pak Menteri Pendidikan ya, Menteri Nasir ya, Pak Nasir. Seperti sekolah desain, sekolah informatika, dan alhamdulillah menurut pengamatan kami sampai dengan saat ini sekolah itu pun masih berlangsung ya Pak Bambang ya. Lalu yang kedua
ada upaya untuk merevitalisasi pasar, lalu menyediakan tempat yang gratis untuk usaha mikro dan pedagang kecil. Ini kan juga mengurangi beban modal bagi para pengusaha kecil dan pengusaha mikro. Lalu beliau juga melakukan menggandeng desainer ternama Indonesia yaitu Pak Ivan Gunawan ya untuk mengembangkan kapasitas para pengusaha bordir Kudus. Nah, ini juga menurut hemat saya juga baik sekali dilakukan. Nah, terus kami Bank Indonesia juga punya program-program UMKM Gayeng, Pak Bambang. Di UMKM Gayeng ini kita coba kurasi UMKM dari seluruh kabupaten kota. Nah, yang kita undang kuratornya adalah para orang Indonesia juga yang diaspora di Jepang, di Eropa, sehingga kurasinya itu sesuai dengan standar Jepang ataupun Eropa. Nah, itu ada beberapa yang dari Kudus juga berhasil kita ajak untuk berpameran di luar negeri. Gitu Pak Bambang. Ya, Pak Rahmat, Pak Mustafa ini kan selain anggota DPR RI juga kalau nggak salah masih ketua atau apa gitu di paguyuban UMKM se-Jawa Tengah. Dan maksud saya, apakah itu tidak bisa diajak kerjasama untuk mensosialisasikan tadi berbagai skema yang sudah pernah dicoba dan cukup bagus ini untuk mengangkat UMKM itu? Iya Pak, kami dengan Pak Mustafa sampai dengan saat ini juga masih bekerja sama karena kan Pak Mustafa itu juga sebagai pembina UMKM ya di Kabupaten Kudus dan kami juga melakukan pendampingan terhadap UMKM yang dibina oleh Pak Mustafa, Pak Bambang. Ya, jadi artinya ada model-model untuk menjawab ya, jadi persoalan ekonomi dan mengatasi kemiskinan ini. Betul Pak Bambang. Ya, nah Pak Mustafa kebetulan kan di Komisi 11 membidangi keuangan dan perbankan. Nah, itu apa saja yang sebenarnya bisa dilakukan atau diharapkan ya kalau ada masalah-masalah yang bisa dititipkan juga menjadi kebijakan nasional itu? Iya, beliau juga saya pikir juga termasuk orang yang kritis Pak ya di dalam bagaimana pemerintah supaya bisa lebih fokus atau apa istilahnya berpihak kepada para pengusaha kecil atau UMKM dan itu kami mengamati Pak Mustafa cukup konsisten Pak di Komisi 11 dalam rangka meminta pemerintah untuk terus melakukan fasilitasi ataupun apalah pembinaan kepada para industri UMKM dan beliau juga sering kita ajak juga sebagai penanggap ataupun narasumber Pak untuk berbagai kegiatan yang kita lakukan, terutama untuk dalam rangka bagaimana membina para UMKM atau mendukung pertumbuhan UMKM ataupun komunitas keuangan di Jawa Tengah. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. Iya, Pak Rahmat, mungkin terakhir, apa yang ingin Bapak sarankan
pada Pak Mustafa. Apa saja yang masih harus dilakukan karena beliau ini tadi masih membina UMKM, juga masih dekat dengan masyarakat Kudus dan sekitarnya karena konstituennya memang di situ, tapi juga dekat dengan kalangan akademisi. Itu beliau kan juga pengurus di Ikatan Sarjana Ekonomi kalau tidak salah. Betul. Artinya apa yang masih bisa Pak Mustafa lakukan menurut Pak Rahmat? Saya rasa yang beliau lakukan selama ini itu sudah jauh dari rata-rata orang ya. Artinya beliau tuh sangat aktif sekali. Beliau menyelenggarakan pameran, promosi UMKM. Kemudian beliau juga menjadikan Kabupaten Kudus sebagai objek kajian penelitian dan pengabdian untuk ISEI. Kemudian mengaitkan beberapa program kerja beliau di Kabupaten Kudus dengan program kerja ISEI. Bahkan saya lihat beberapa rapat kerja ISEI itu sering dilakukan di Kudus, Pak. Itu juga saya rasa salah satu upaya yang baik dari Pak Mustafa untuk terus artinya bahwa beliau terlihat begitu bersemangat, Pak, untuk mengangkat perekonomian di Kabupaten Kudus ataupun binaan-binaan UMKM beliau yang ada di Kudus maupun di Kota Semarang ini. Iya, saya juga mendapat cerita yang sama dari Pak Alimuddin. Iya. Nah, rapat-rapat ISEI di Betul. Kudus. Iya. Baik, Pak Rahmat Dwi Saputra, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah, terima kasih sekali atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan ini sekaligus bisa menjadi referensi dan memberi motivasi untuk kita semua di dalam berpartisipasi untuk menumbuhkan perekonomian di Jawa Tengah. Sukses terus, Pak. Terima kasih Pak Bambang, senang sekali bisa berbincang dengan Pak Bambang pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.